hampir selamat. Ingatlah istri Lot, begitu kata Tuhan Yesus, seperti ditulis oleh Lukas pasal 17 ayat 32. Kalau bisa pilih antara situasi hampir mati dengan situasi hampir selamat, pasti orang akan pilih situasi hampir mati. Sebab itu berarti ia masih selamat. Bukan pilih situasi hampir selamat, sebab itu berarti ia bisa mati. Contohnya vaksin COVID-19. Ternyata vaksin COVID-19 itu bisa tolong orang yang terpapar COVID-19. Paru-parunya hanya alami flek putih atau pneumonia ringan. Dengan isoman, vitamin, dan obat saja, mereka bisa sembuh. Tapi orang yang terpapar COVID-19 dan belum divaksin, paru-parunya bisa alami flek putih, pneumonia parah sampai 80-90%. Ujung-ujungnya mereka tak bisa ditolong lagi. Nah, orang yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan, misalnya bila terpapar COVID, tapi karena sudah divaksin lalu sembuh lewat isoman atau perawatan di rumah sakit, kita bisa menyebutnya mereka hampir mati tapi selamat. Sebaliknya, orang yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan lalu terpapar COVID, tapi karena belum divaksin, biarpun sudah dirawat secara optimal di rumah sakit, tapi mereka tak bisa ditolong lagi, kita bisa menyebutnya mereka hampir selamat tapi mereka mati. Begitulah dengan istri Lot. Alkitab pisahkan supaya selamat, tidak mati, karena hukuman Tuhan atas kota Sodom dan Gomora yang penuh dosa. Lot, istrinya, dan kedua anaknya perempuan, Tuhan suruh keluar dari kota-kota tersebut, lari ke kota kecil Zoar, tanpa menoleh ke belakang, tanpa berhenti dimanapun. Begitulah keempat orang itu berlari dan berlari ke kota kecil Zoar, dan tampaknya keempat orang itu akan selamat. Tapi kenyataannya tidak semua. Istri Lot sendirian sempat berhenti, toleh ke belakang, dan mati jadi tiang garam. Justru ketika ia hampir selamat sampai kota Zoar. Ya, Lot dan kedua putrinya hampir mati tapi selamat. Sayang, istri Lot hampir selamat tapi mati. Nah, supaya hal seperti itu jangan sampai terjadi atas diri kita, Yesus katakan kepada kita, ingatlah akan istri Lot. Apa yang Yesus mau ingatkan? Paling tidak dua hal ini. Pertama, Tuhan ingin kita hanya jadi orang yang hampir mati tapi selamat, bukan yang hampir selamat tapi mati. Ia ingin kita seperti Lot dan kedua putrinya. Mereka hampir mati tapi selamat. Ia tidak ingin kita jadi seperti istri Lot. Ia hampir selamat tapi mati. Mengapa Lot dan kedua putrinya hampir mati tapi selamat? Karena mereka betul-betul pedulikan, ikuti dan taati perintah Tuhan, supaya mereka terus berlari menuju kota kecil Zoar. Jangan tengok ke belakang, jangan berhenti dimanapun sebelum mereka sampai ke kota Zoar. Karena itu mereka akhirnya selamat, tidak jadi mati, seperti semua penduduk kota Sodom dan Gomora yang mati dihukum Tuhan. Mengapa istri Lot hampir selamat tapi mati? Karena ia nggak benar-benar pedulikan, ikuti dan taati perintah Tuhan. Ia nggak mau terus lari tanpa tengok ke belakang, tanpa berhenti dimanapun sampai tiba di kota kecil Zoar. Di tengah jalan, belum sampai kota Zoar, ia malah berhenti, tengok ke belakang. Akhirnya ia mati jadi tiang garam. Ia hampir selamat tapi mati. Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini,
Tuhan ingin kita semua selamat dan tidak mati. Ia berbicara kepada kita secara khusus lewat suara para dokter. Ia minta kita pedulikan, ikuti, taati protokol atau aturan kesehatan, yaitu pakai masker kalau perlu 2 rangkap, yang satu kesehatan, satu kain, ya apa-apa. Yang kedua, cuci tangan. Ketiga, jaga jarak. Keempat, jauhi kerumunan. Dan kelima, batasi bepergian, khususnya pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat sekarang ini. Bila kita betul-betul pedulikan, ikuti, taati perintah Tuhan lewat para dokter selama masa pandemi COVID-19, boleh saja kita semua hampir mati, tapi kita semua tetap bisa selamat pada akhirnya. Yang kedua, Tuhan ingin kita mau ditolong, Tuhan yang mau selamatkan kita. Mengapa? Ini sebabnya. Sekalipun Ia Maha Kuasa, karena kasih-Nya, Ia tidak pernah mau paksa kita manusia untuk pedulikan, ikuti dan taati perintah-Nya yang bisa selamatkan kita. Jadi, biarpun karena kuasa-Nya Tuhan selalu bisa tolong kita, tapi karena kasih-Nya, Ia tidak akan paksa kita untuk mau diselamatkan oleh-Nya. Bila kita manusia tolak, tidak mau diselamatkan oleh-Nya. Jadi, keselamatan kita manusia itu adalah karena kasih Tuhan. Sedang kematian kita manusia itu karena penolakan kita terhadap kasih-Nya yang mau menyelamatkan. Contoh, ketika Lot, istrinya dan kedua putrinya berlambat-lambat, Tuhan pakai tangan malaikat-Nya untuk pegang, tarik mereka keluar dari kota Sodom dan Gomora. Sejauh mereka mau ditolong Tuhan, mau dipegang dan ditarik tangannya, mereka selamat. Begitu juga selebihnya, selama mereka mau ditolong Tuhan dengan cara mau dengarkan dan ikuti perintah-Nya, mereka bisa selamat sampai soal. Lot dan kedua putrinya adalah buktinya. Tapi bila mereka tidak mau ditolong Tuhan dengan cara tidak mau dengarkan dan ikuti perintah-Nya, malah ikuti kemauan sendiri, mereka tidak bisa selamat sampai soal. Istri Lot adalah buktinya. Ya, biarpun bisa, Tuhan tidak mau tolong orang yang tidak mau ditolong untuk diselamatkan oleh-Nya. 5 protokol atau aturan kesehatan pada masa COVID-19 sama seperti semua perintah Tuhan lainnya kepada kita pada segala masa. Bila kita pedulikan, ikutin, taati segala perintah Tuhan selama masa COVID-19, kita hanya bisa hampir mati tapi selamat. Bukan sebaliknya, kita hampir selamat tapi mati seperti istri Lot. Karena itu Yesus katakan, ingatlah akan istri Lot. Amin.